Oke, halo Sua. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kedengarannya mungkin agak berat ya, corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tapi tenang-tenang, saya janji setelah ini istilah yang bikin pusing ini bakal jadi alat yang berguna banget buat kelangsungan bisnis Anda. Siap? Yuk kita bedah sama-sama. Gini deh, saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi. Itu tahun 2010, rapat IPO pertama saya. Bayangin, saya duduk di sana, dan jujur saya nggak ngerti sama sekali apa yang mereka bicarakan. Rasanya tuh kayak semua orang ngomong pakai bahasa lain, dan cuma saya yang pelangap-pelongo. Benar-benar bingung. Nah, tapi justru momen kebingungan tadi itu yang jadi pemicunya. Dari situ, dimulailah perjalanan saya selama, lebih dari 1 dekade. Dari seorang penasihat hukum junior yang hampir aja nyerah, sampai sekarang malah saya yang ngasih nasihat ke berbagai perusahaan soal topik-topik yang dulu bikin saya pusing 7 keliling. Oke, jadi governance atau tata kelola itu apaan sih sebenarnya? Yuk, kita lupain dulu deh definisi-definisi ala buku teks yang rumit. Kita coba pahami apa sih artinya buat bisnis kita sehari-hari. Intinya tuh simpel banget sebetulnya. Tata kelola itu bukan soal ribet-ribetan birokrasi, bukan. Ini tuh semacam kerangka kerja atau aturan main ya, yang tujuannya cuma satu, memastikan bisnis kita bisa awet, bisa bertahan, dan terus tumbuh untuk tahun-tahun yang akan datang. Gini deh, biar gampang. Bayangin aja kayak lampu lalu lintas. Anda bisa aja kan ngerobos lampu merah. Mungkin memang lebih cepat sampainya, tapi risikonya gede banget. Nah, beda kalau Anda patuh sama aturannya. Mungkin sedikit lebih lambat, tapi dijamin selamat sampai tujuan. Governance itu ya lampu lalu lintasnya di dunia bisnis. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan, terutama buat yang baru mulai bisnis atau para startup. Kapan sih waktu yang pas buat mulai mikirin dan nerapin ginian? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan loh. Karena percaya nggak percaya, buat startup di fase awal banget, tata kelola yang paling pas itu justru nggak usah pakai tata kelola sama sekali. Loh kok bisa? Ya karena di tahap itu, fokus nomor satu Anda ya bisnisnya itu sendiri. Cari model bisnis, kejar pertumbuhan, pokoknya bertahan hidup dulu. Kalau dari awal udah dibikin ribet sama aturan formal, malah bisa-bisa nggak jalan bisnisnya. Tapi tentu aja, Anda nggak bisa selamanya jadi startup yang ugal-ugalan tanpa aturan kan? Pasti ada titik baliknya. Sebuah titik di mana, kalau kita nggak punya tata kelola, risikonya justru jadi jauh lebih besar. Kapan titik itu datang? Biasanya ada 3 tanda. Pertama, waktu risiko bisnis Anda mulai naik kelas, jadi jauh lebih signifikan. Kedua, saat mulai banyak penumpang di kapal Anda, ada investor masuk, karyawan makin banyak. Dan yang paling penting, yang ketiga, ketika kalau sampai bisnis Anda gagal, dampaknya itu bukan cuma ke Anda sendiri, tapi juga ke banyak orang lain. Dan biar kita benar-benar paham separah apa akibatnya kalau kita salah kaprah soal ini, ada satu cerita yang jadi pelajaran mahal buat semua orang. Sebuah kisah di mana tata kelola itu cuma jadi pajangan doang. Namanya Theranos. Dulu mereka ini anak emasnya Silicon Valley. Gimana nggak? Janjinya luar biasa. Mau merevolusi dunia kesehatan. Valuasinya jangan ditanya. Sampai $9 miliar. Angka yang fantastis. Dan kalau kita lihat di atas kertas, dewan direksinya itu isinya bukan orang sembarangan. Ada 2 mantan menteri luar negeri Amerika, salah satunya Henry Kissinger, 2 mantan menteri pertahanan, mantan senator, investor kelas kakap seperti Rupert Murdoch. Wah, pokoknya kelihatan kredibel banget kan? Tapi disinilah letak masalah fatalnya. Di antara semua nama-nama besar itu, nggak ada satupun, sekali lagi, nggak ada satupun yang punya latar belakang ahli medis. Jadi, dewan direksinya punya pengaruh super besar, tapi nggak punya keahlian sama sekali buat nanya hal paling mendasar. Ini teknologinya beneran jalan nggak sih? Dan akhirnya, kita semua tahu ceritanya. Theranos hancur lebur, jadi salah satu kasus penipuan paling fenomenal di dunia bisnis modern. Pelajaran dari sini sebetulnya simple, tapi dalam banget maknanya. Pelajaran utamanya apa? Ternyata tata kelola yang beneran itu bukan soal ngumpulin nama-nama mentereng di jajaran direksi. Bukan itu. Semuanya berawal dari niat si pendiri, si pemilik bisnis. Apakah dia benar-benar mau ada yang ngawasin, mau ada akuntabilitas, atau cuma butuh tukang stempel aja? Nah, dari niat inilah kita sampai ke tujuan paling hakiki dari tata kelola. Sesuatu yang krusial banget, terutama buat tulang punggung ekonomi di banyak negara, yaitu bisnis keluarga. Coba deh kita lihat angkanya, ini cukup bikin kita berpikir. Dari semua bisnis keluarga yang dibangun dari nol dengan susah payah, ternyata cuma 30% yang bisa bertahan sampai ke generasi kedua. Turun lagi, cuma 12% yang sampai ke generasi ketiga. Dan yang sampai ke generasi keempat, cuma 3%. Sisanya, gagal di tengah jalan. Sayang banget kan? Disinilah peran tata kelola jadi kelihatan.
Tata kelola yang baik itu ibarat jembatan yang kokoh. Jembatan yang menghubungkan visi pendiri di generasi pertama ke generasi-generasi berikutnya. Dengan aturan main yang jelas soal manajemen, kepemilikan, sampai cara menyelesaikan konflik, bisnis yang tadinya cuma proyek pribadi bisa berubah jadi institusi yang langgeng. Jadi, pada akhirnya tata kelola ini memaksa kita, para pendiri bisnis, untuk menjawab satu pertanyaan fundamental. Pertanyaan yang paling penting, apakah yang sedang Anda bangun ini hanya sebuah bisnis untuk hari ini, atau sebuah warisan yang bisa hidup melampaui Anda? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.